Indonesia ini tentunya juga memiliki ragam permasalahan yang kompleks. Demikian pula dalam dunia politik. Permasalahan ini dapat terjadi apalagi jelang pilkada serentak. Tapi dengan kedewasaan masyarakat Jawa Barat dalam berpolitik yang sudah teruji dalam beberapa pelaksanaan, hal ini tentunya menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pilkada di wilayah Jawa Barat selanjutnya. Selain itu juga peran Bakesbang Pol Jawa Barat dalam mewujudkan situasi kondusif di Jabar menjadikan pelaksanaan kondisi Jawa Barat pun aman. Dan hari ini seperti tadi sudah saya sebutkan, sudah ada Pak Iip. Pak Iip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Santen. Wilujeng Santen, Pak Iip. Selamat sore. Pokoknya dengan semua aktivitas yang luar biasa di hari ini bisa menyempatkan waktu hadir. Terima kasih sekali Pak Iip. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Iip karena baru tanggal 12 Juni Pak Iip ya? Ya, dilantik ya? Oke, alhamdulillah. Pak Iip ini sebelumnya kalau nggak salah adalah Kabiro Umum ya, betul. Di Pemprov ya? Pemprov, ya. Makanya judul kita disesuaikan Pak. Dari rumah tangga sampai perpolitikan. Iya, kaget juga saya. Jangan kaget Pak, kita ngobrol santai saja di sore hari ini. Oke, Pak Iip, sekali lagi selamat untuk jabatan barunya. Untuk mencapai posisi ini, rasanya juga setiap orang harus melalui proses atau tahapan. Nah, Pak Iip sendiri untuk sampai di tahap seperti sekarang ini, seperti apa sih tahapan ataupun prosesnya? Izin, jadi yang pertama kan ASN atau PNS itu diatur oleh Undang-Undang ASN 514 dan juga PP 1117. Nah, dari eselon 3 setingkat kabang itu untuk mencapai eselon 2 atau kepala biro, dinas, badan itu harus melalui prosedur open bidding, Pak. Yang namanya seleksi terbuka itu siapapun bisa ikut, artinya yang memenuhi persyaratan ASN atau PNS dengan prasyarat tertentu. Nah, open bidding ini sampai 5 besar, jadi proses administrasi lah ya, jadi seleksi administrasi, ada assessment, ada psikotes segala macam yang saya lalui. Sampai kepada 5 besar, 5 besar, kemudian sampai ke 3 besar, sampai pada akhirnya ditentukan siapa yang. Nah, saya saat itu memang melamar biro umum. Kenapa saya melamar biro umum? Karena dulu eselon 3 ini saya pernah jadi kabag rumah tangga di sana. punya latar belakang gitu lah, pengalaman. Tapi sebetulnya bisa juga di tempat lain, cuma yang saat itu pas alhamdulillah masuk. Ketika masuk di biro umum, tentunya yang namanya biro umum ngurusin sekretariat daerah. Sekretariat daerah itu yang sekarang Bapak Ibu kenal dan Musatel lah gitu ya. Di situ ada 9 biro, secara administrasi keuangan, secara aset, secara perumahan tanggaan kita urusin juga, termasuk kepala daerah karena yang sangkut dengan PP 109 dan sebagainya. Itu kita lalui. Nah, ketika saya ditempatkan dipercaya pakai Bangpol, ini juga ada mekanisme, ya ada pemetaan, kemudian ada semacam seleksi lagi, gitu, penempatan psikot segala macam. Gitu. Nah, akhirnya saya dipercaya di Bakes Bangpol. Nah, bicara di Bakes Bangpol, tentu latar belakang pendidikan juga pasti mengikuti Pak. Betul. Kebetulan saya juga urusan ilmu pemerintahan. Bisa di mana aja. Nah, kemudian saya masuklah sekarang di Bakes Bangpol. Jadi yang namanya PNS atau ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Iya Pak Iip, ya kita nggak bisa milih ya. Nggak bisa. Istilahnya, kalau kelihatannya nih posisi yang kesini lebih strategis itu nggak bisa kayak begitu ya posisinya. Baik, kalau berbincang tentang sepak terjang Pak Iip sebagai ASN, dulu sebelum menempati posisi strategis gitu, Pak Iip dulu di mana dulu Pak Iip? Aduh, ya posisi strategis jadi tersanjung. Mundurnya kita. Ya, saya pernah jadi guru dulu Pak. Awalnya PNS saya jadi guru. Pernah jadi kepala sekolah, kemudian di Kanwildikbud, kemudian Kanwildikbud major dengan dinas, jadi dinas pendidikan. Jadi eselon 4-nya itu saya pertama di dinas pendidikan, jadi pegang perencanaan dan evaluasi. Dari situ kemudian kepala seksi sekolah bertaraf internasional. Dulu pernah itu kan, dan secara nasional. Dari situ kemudian promosi ke eselon 3 jadi kabag humas. Dari kabag humas, nah humas saya kenal dengan Kang Aldi. Iya. Karena pernah di humas kita sama, ya betul dengan Wijaya. Kemudian dari situ saya ke BKD Pak. Jadi dari humas kepala rumah tangga, terus BKD kepegawaian. Nah, ketika di kepegawaian ada open bidding, saya ikut open bidding. Jadi itulah perjalanannya ya seperti itu. Jadi saya baru tahu loh Pak Iip,
ternyata memang latar belakangnya adalah seorang pendidik ya. Ya, Dulu guru di mana? di SMA 21 Bandung. Oh, oke. Ya, pernah di Bekasi, gitu Ah. kan namanya guru juga sama. Iya, Ya, harus ya, siap dilempar kemana-mana. Baik, kalau berbicara tentang suka duka menjadi seorang ASN, Ya. yang dirasakan Pak Aib, kalau Pak Aib sekarang mungkin merasakan buah dari apa istilahnya upaya-upaya yang dilakukan Pak Aib sebelum-sebelumnya, sekarang sudah ada di posisi strategis. Tapi kalau berbicara tentang suka dan duka, apa sebetulnya yang dirasakan sebagai seorang ASN? Iya, dulu mungkin unpredictable Pak ya. Sangat unpredictable. Nah, ketika ada apa makin kesini norma aturan-aturan yang bukan mulai tertib, jadi yang penting bagi ASN itu pegang PDLT menurut saya. Apa itu? Singkatan semua Oke. PDLT. Yang pertama prestasi. Hmm. Walaupun bagaimana kita harus memberikan prestasi kita Pak. Hmm. Tidak monoton, tidak asal gitu. Tidak puas Ya, dengan pencapaian iya gitu ya. harus, karena kompetisi itu ya dari dulu kompetisi. Betul. Sejak kita dalam kandungan ibu juga kan Kompetisi, kompetisi. betul. Iya. Sebelum kita jadi janin Iya, juga iya, ya, kompetisi itu. ya kan artinya apa? Kompetisi itu memang sudah dari khas manusiawi lah itu. Betul. P prestasi. Kedua dedikasi. Oke. Kenapa bicara dedikasi? Kita mendedikasikan untuk negara ini Bapak. Hmm. Kan kita dibayar oleh negara, oleh negara segala macam. Jadi harus itu. Nah, kemudian loyal kepada siapa? Kepada pemimpin yang memimpin saat itu, karena diamanati juga oleh rakyat si pemimpin. Seperti saya dipindahkan harus loyal Pak. Iya. Tidak bisa tidak. Ini ASN. Prestasi, loyalitas, dan yang keempat dedikasi. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Tidak tercela. Oke. Artinya kita jangan sampai melakukan pelanggaran atau pelanggaran disiplin PNS terutama. Itu diatur oleh PP 53 tahun 2010. Ada di sana 17 kewajiban, 15 aturan. Jadi apapun terikat. Jadi jangan berpikir begini Kang, saya ASN nih, jam kantor aja enggak Pak. Iya, Nempel iya. Pak. Betul. Nah, misalkan saya di luar jam kantor nakal, Hmm. tetap aja PNS-nya nyambung nempel terus 24 jam itu. 24 jam. Sampai tinggal di KTP udah. Betul. Pekerjaan PNS-nya dihapus kalau ada. Itu bekerina gitu. Nah, artinya apa? Kita terikat karena sumpah PNS. Iya. Kecuali kalau sudah pensiun itu sudah lepas dari itu. Nah, itu terikat terus sehingga Pak Gubernur sekarang memperkuat lagi. Ada 3 hal yang sudah dilakukan PNS, yaitu yang pertama integritas. Oke. Integritas itu kan bicara harga diri, Hmm. kehormatan kita. Ya, jangan korupsi, jangan integritas. Kemudian melayani. Melayani karena apa ya? Karena kita ditugaskan jadi PNS itu melayani masyarakat. Iya, betul. Nah, di situ ada kalimat ikhlas, Pak. Jadi Hmm. harus ya layani karena kan kita tugasnya itu. Gitu. Betul. Jadi yang ketiga kata Pak Gubernur itu profesional. Nah, profesional ini harus kita kejar terus. Sekarang kan masyarakat begitu luar biasa Iya, percepatannya. Tapi mungkin ininya kok agak lambat responnya ya. Ini harus profesional seperti itu kan. Kira-kira gitu kan banyak. Oke. Untuk istilah tadi yang PDLT itu rumusan dari Pak Aib sendiri atau memang ada? Rumusan dari bos saya dulu. Oh, oke. Kepala kanwil saya. Dia merumuskan itu ya. Jadi kalau mau sukses, sempat ngomong ke saya gitu ya, mematahan sebenarnya. Jaga perlu prestasi, diurus, dedikasi, loyalitas tidak salah. Jadi sampai hari ini saya menerapkan Nempel ya Pak Aib ya. Iya, itu kalau sesuatu yang istilahnya memang membuat kita berkembang lebih baik, biasanya saran ini akan terus berada dalam pikiran kita, otak kita. Pak Aib, sejauh ini latar belakang Pak Aib sebagai seorang pendidik, apa yang bisa Pak Aib rasakan saat sekarang ini di posisi ini? Ya, alhamdulillah Kang. Nah seperti sekarang saya bisa bicara di sini. Iya betul. Public speakingnya Pak Aib bagus. Karena suka ngobrol. Karena saya orang. depan kelas kan Betul. saya ngajar gitu. Betul. Kemudian ya sampai hari ini juga saya dosen di beberapa perguruan tinggi juga ya pas kosong itu ruang, dan itu memudahkan dalam pekerjaan. Pertama ketika kita membuat sebuah program, kita memaparkan sebuah program, kita mensosialisasikan, nampaknya gregetnya kena suasana kebatinannya enak gitu. Makanya santai, bukan santai ya, artinya ya Dengan serius aja lah, gitu ya keluarannya. aja, Oke. gitu. Baik, kalau di posisi seperti sekarang ini perbedaan yang paling mendasar yang dirasakan Pak Aib apa sih? Ada semacam culture shock nggak Pak Aib dari lulusan rumah tangga sebelumnya sekarang di Bakes Bampol begitu yang istilahnya kesatuan bangsa, politik gitu. Ada seperti itu nggak? Ya kalau culture shock kayaknya enggak lah ya, karena kita sudah ditempa dari awal. Nah kalau ada masa adaptasi
saya setuju, betul. belum beradaptasi. Ini sudah sekian tahun di posisi ini, sekian tahun itu sudah pasti ada masalah. Nah sekarang juga saya masuk ke kes Bangpol, artinya saya perlu masa adaptasi. Ya. Masa adaptasi take time sih, butuh waktu. Ya biasanya kita internal, konsolidasi internal, kemudian menggali tupoksinya apa, pekerjaan apa. Ini kan saya baru seminggu nih Pak. Iya, baru tanggal 12 Juni kan. 12 Juni, Betul. jadi, tapi ya kita jalan. Tapi insya Allah Pak, karena semua juga harus dipelajari. Tinggal apa suasana kebatinannya, hatinya disambungkan dulu dengan apa yang kita kerjakan. Insya Allah kalau sudah nyambung, ya nyaman. Hai, masalah kesulitan mah namanya juga Pasti, manusia ada. dimanapun ya. Ada aja gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi itu. Pak Ip termasuk orang yang gampang beradaptasi nggak sih Pak di satu keadaan tertentu gitu? Alhamdulillah Pak, nyaman aja. Nyaman gitu aja ya? Sebab mau tidak mau kan kita makhluk sosial kan. Iya. Tidak bisa hidup sendiri. Betul. Jadi saya harus aware dengan itu. Apakah kita yang memperkenalkan diri, katakanlah, Betul. apakah kita yang handap asal, kata orang Sunda Iya. gitu. Kan orang Sunda Pak sejak melahirkan ada 4 Pak. Apa tuh? Bedo, Pati, Bagja, Iya. Itu sudah ada Atur, takdirnya, ada ya. aturnya. Jadi tinggal kita jalani aja. Oke, jadi Pak Ip ini termasuk orang yang istilahnya ya sudahlah go with the flow aja gitu ya. Gitu. Kata orang Jerman. Jangan dibikin beban kan. Jangan dibikin beban. Jalani aja, insya Allah selama niat kita baik, kemudian kita ada itikat memang untuk apa, tidak bikin macam-macam, kenapa jadi beban. Bismillah. Bismillah gitu ya, luar biasa. Baru segmen pertama saja ternyata saya sudah dapat pelajaran yang luar biasa nih dari Pak Ip. Ketika kita memasuki satu suasana baru ataupun satu lingkungan baru, bukan berarti kita merasa istilahnya culture shock dulu atau shock dulu, tapi bang segimana caranya kita bisa beradaptasi secepat mungkin ya Pak Ip ya. Oke, baik. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, lebih dekat lagi dengan Bakes Bangpol. Siapa tahu ada masyarakat juga mungkin masih Bakes Bangpol kan nama masih nanya-nanya gitu. Nanti di segmen 2 kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan untuk Anda pendengar Trijaya mungkin ingin juga menyampaikan pertanyaan ataupun informasi, silakan Anda bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp kami 913. Kami akan kembali sesaat lagi. Ngobrol santai, Pak Ip. Luar biasa, Pak Ip. Kemarin Fajar. Sekarang kamu juga bisa ikut Apa aja pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya kita lebih ke Bakes Bangpol. Mungkin untuk masyarakat lebih dekat lagi dengan Bakes Bangpol bisa dijelaskan tugas fungsinya apa sih sebetulnya Bakes Bangpol teh gitu. Nanti program strategis juga mungkin kalau akan dilakukan. Bentar. Ambil buku ini kan, buku catatan saya yang terlihat harian. Itulah. Jadi mau udah-udah, Pak. Ulah Ini mah Udah, ambil yang ngantos, Pak. Kayak malah stresnya iya. apa yang stres lah. Oh, Ini saya yang stres jadi ditanya apa penguji saya jadinya. Santai, Kan kopi. kami ya. cuma santai-santai saja. Iya. Yang mana? duduk jadi si kameranya enaknya Boleh. naiknya Tapi kamu juga. Ya, lanjut lagi. Baik, Pak. ini kayak Oh siap. biar enak. Oh maaf siap. Oh iya. Yang ini? Nah, yang Lain. rata ini Oh iya. rata. Oke. Baik pendengar Trijaya, kita masih bersama-sama di program Room Radio Open Mic, di mana setiap orang berhak untuk berbicara di program ini ya. Kami masih bersama dengan tamu kami yang luar biasa, Kepala Bakes Bangpol Jawa Barat, yaitu Dr. Andes HRI Hidayat MPD, di mana tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan dari urusan rumah tangga sampai perpolitikan. Tadi di segmen pertama sudah diceritakan
ternyata sepak terjang Pak Iip untuk mencapai posisi seperti sekarang ini luar biasa ya Pak Iip ya. betul. Berbagai macam posisi sudah ditempati, kemudian juga ternyata juga saya baru tahu, baru menggali juga ternyata beliau ini adalah latar belakangnya seorang pendidik dan sedikit banyak ini juga menjadi semacam ini ya membantu begitu ya. Oh iya, iya. Untuk di posisi Modal. modal betul di posisi Pak Iip saat ini. Pak Iip, kita berbicara tentang lebih dekat dengan Bakes Bangpol sekarang. Masyarakat mungkin masih ada yang bertanya karena kurang familiar juga mungkin dengan institusi ini gitu ya. Nah, kira-kira kalau Bakes Bangpol itu sendiri bisa dijelaskan tidak sebetulnya apa sih tugas dan fungsinya? Iya, terima kasih Kang. Jadi kita mulai dari singkatan ya. Ya. Bakes Bangpol itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tupoksi utamanya melaksanakan fungsi pemerintahan umum. Pemerintahan umum itu luar biasa banyak sekali. Nah, di Bakes Bangpol saya dibantu oleh 5 eselon 3. Artinya para kepala bidang. Jadi yang pertama ada sekretaris, ini lebih kepada memanage internal, sekretariatan, surat segala macam administratif. Dan di saya juga ada Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan. Nah, ini bicara ideologi wawasan kebangsaan artinya banyak hal yang berkaitan dengan ideologi apa yang sekarang Pancasila dengan bertahan betul. Kemudian wawasan kebangsaan juga harus ada sosialisasi, tidak sampai ini harus betul-betul terinternalisasi di hati masyarakat Indonesia ini. Betul. Kemudian ada kewaspadaan daerah. Kewaspadaan daerah itu kan ini lebih kepada bagaimana mengecek kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini untuk ada kerjasama intelijennya juga, terkait dengan aparat penegak hukum. Iya. Itu kita kan nyambung antara sipil militer, gitu ya. Penanganan konflik, kemudian kita juga pengawasan asing, penanganan asing, gitu. Kemudian ada kami ketahanan ekonomi seni budaya. Ini termasuk agama dan kemasyarakatan. Nah, ini kita bicara ketahanan ekonomi, termasuk pandemi sekarang juga kan Ya, ada betul. itu salah satu yang harus kita kaji, dicarikan way out atau solusi seperti apa gitu. Kemudian ada Poldagri. Nah, Poldagri ini politik dalam negeri Pak. Ini lebih kepada parpol dan pemilu. Nah, hari ini mungkin saya juga kesempatan ketemu di sini. Ini di Desember ini kan nanti akan ada Pilkada, betul. pilkada serentak. Serentak maksud saya itu nanti dilaksanakan tanggal 9 Desember. Kalau di Jawa Barat itu ada di 1 kota dan 7 kabupaten. Kotanya Kota Depok, kabupatennya Kabupaten Sukabumi, kemudian Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran, Karawang, dan Indramayu. Nah, ini yang kita sedang sikapi bagaimana pelaksanaan ini. Nah, baik, Jawa Barat sendiri kan dari pelaksanaan pilkada serentak yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ini termasuk daerah yang boleh dibilang cukup kondusif lah, dibanding daerah-daerah lain. Jarang ada istilahnya apa ya, ledakan-ledakan, kecemasan-kecemasan yang ada terjadi di masyarakat. Sebetulnya kunci dari kondusivitas yang terjadi di Jawa Barat itu ada di siapa? Ya, yang pertama saya perlu sampaikan bahwa indeks demokrasi Indonesia di kita sebenarnya sudah lumayan ya. Jadi unjuk rasa mah ya ada, betul. Tapi tidak anarkis seperti itu ya. Kuncinya menurut saya komunikasi dan koordinasi. Kenapa komunikasi dan koordinasi? Ini kan menyamakan persepsi dari yang tidak puas atau yang merasa dengan ini kadang-kadang miskomunikasi. Nah, fungsi kita di samping menyambungkan juga mendeteksi dini apa sih jangan sampai kalau memang itu murni Pak ya, murni masalah ketidaksesuaian, kesukaan atau beda pendapat sih maka namanya manusia kan pasti ada saja, tapi kan tetap pasti ada win-win solution gitu. Nah, itu yang itu. Kemudian kita juga harus koordinasi dengan aparat. Kenapa? Kita harus kompak karena kan penangannya harus holistik dan bersama gitu. Ketika ini kolaborasi maka insya Allah, dan ini kewajiban kita menjaga kondusivitas ya. Terutama di Jawa Barat ini kami juga punya rekan-rekan kepala Bakes Bangpol di kabupaten kota. Kan betul. Jawa Barat ya dari 27 kabupaten kota juga, jadi ketika bicara Jawa Barat, nah ini kita juga harus sinergis dengan kabupaten kota. Pokoknya ada
situasinya sekecil apapun, kita wajib mewaspadai. Dampaknya seperti apa segala Oke. macam kayak gitu. Apakah termasuk juga mungkin dari penilai Pak Ip lah, Ya. kedewasaan berpolitik warga Jawa Barat juga sudah istilahnya lebih maju lah begitu sampai tidak terjadi riak-riak begitu. Ya, saya kira itu juga salah satu faktor ya yang dominan bahwa pemahaman tentang berpolitik aja sudah mulai itu. Karena kan kalau di sekolah juga kan ada pendidikan Pancasila Iya. negara itu ya sudah memberikan bekal untuk mereka. Kemudian pendidikan itu kan dari SD juga pengenalan tentang ideologi itu sudah dimulai gitu. Nah, ketika mereka sudah mulai dewasa, terus kemudian mahasiswa juga, itu kan mereka sudah paham itu. Jadi itu sebetulnya sangat membantu juga. Oke, jadi ini warga masyarakat Jawa Barat boleh berbangga lah ya, dengan kondisi kedewasaan kita terhadap segala sesuatu isu dan lain sebagainya. Karena kalau kita bukan saya karena orang Jawa Barat ya, kita ini tidak reaktif gitu, baik ya. Apakah mungkin karena kita orang Sunda? Ya faktor budaya mungkin ya kita kan lebih kepada humanis orang Sunda itu ya. Betul. Jadi tidak subudon heula lah, kusnudon itu namanya. Nah itu kalimat ieu teh naon teh itu bagus Pak, tidak serta merta. Iya, iya. Kan kita reaksinya tidak yang langsung main meledak aja gitu ya, tapi ada semacam penelusuran dulu dan lain sebagainya ya. Nah tinggal kewaspadaan kita, unsur luar ada yang itu tidak merasuki. Kalau berbicara tentang kewaspadaan, sebetulnya apa yang harus diwaspadai nih di Jawa Barat? Di Polres tersebut hankam Oke. semua Pak. Jadi bentuk ancaman apa? kalau kan gini Pak, walaupun kita situasi aman damai, tapi kewaspadaan darinya di tentara ada teritorial, ada di polisi ada babin kantipmas, itu kan bagian untuk hal-hal yang di ujung-ujung kita perlu tahu apa yang tadi saya katakan, sinyal sekecil apapun kita harus mengetahui dan mengantisipasi. Maksudnya ini kewaspadaan dini. Jadi ancaman tuh banyak bentuknya, bisa apa saja gitu ya. Betul, bisa apa saja. Jadi masyarakat ini sebetulnya kan harus ada semacam pelaporan kah mungkin dari masyarakat apabila ada suatu hal atau seperti apa bentuknya? Ya, termasuk partisipasi masyarakat. Itu karena dia. kan ada sesuatu gejolak sosial ya di sebuah tempat, itu juga kan aparat yang terdekat di sana mungkin. Kalau aparat kan ada Babinsa, Babin Kantipmas, ada PU, ada Lurah, ada RT, ada RW. Itu kekuatan paling ujung yang kita bisa koordinasikan, komunikasikan, dan kita kan ingin kita tidak larut pada situasi konflik, situasi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman gitu. Oke. Saya ingin menyapa beberapa yang sudah ada di live Instagram. Karena kita live Instagram juga Pak Iip. Ini terima kasih, matanya agak siwer saya. Untuk hik_mat, kemudian juga Bu Ine Purwadewi, terima kasih Bu Ine. Boleh tuh, Pak boleh disapa Bu Ine. Nuhun Bu Ine, punten abdi. Senior. Beliau juga pernah jadi tamu kita, Pak Iip. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ine juga sudah bergabung. Terus juga ada Edio_Wahyudi dan juga ada siapa lagi nih? Roro Chan, pokoknya banyak. Oke, yang lain yang mungkin juga ingin menyampaikan pertanyaan kita buka ya di 0811913913. Sambil jalan kita berikan satu pertanyaan dulu dari WhatsApp ya, kita akan baca sebentar Pak Ip. Ini dari Pak Agus di Dago Pak Ip. Selamat untuk jabatan barunya. Apa upaya Bankes Bangpol agar semakin dikenal di masyarakat? Ya. Kemudian juga ada Pak Riki, ancaman apa yang harus diwaspadai di Jabar? Oke, tadi sudah disebutkan sebetulnya ya, katanya begitu. Ancaman yang bisa memecah kesatuan. Dua dulu, Pak Ip. Ya, yang pertama Pak Agus, ini simpatis sekali. Jadi upaya apa agar Kesbangnya semakin dikenal? Dulu juga jujur aja waktu saya jadi mahasiswa ingatnya ke Sospol, izin penelitian. Nah itu ternyata ada di kita gitu. Tahunya itu gitu ya. Padahal sebetulnya tidak itu saja. Jadi memang ini PR saya ke depan berkaitan dengan upaya apa. Jadi mungkin seperti hari ini saya diundang ini terima kasih sekali. Ini kan bagian daripada upaya untuk mensosialisasikan. Nah, di samping mungkin ke depan kita juga harus bikin hal-hal yang bisa memperoleh kayak video singkat,
Pertanyaan selanjutnya, Hmm. silakan. Pak Riki, ancaman apa di Jabar Yang memecah kesatuan. ya apa banyak sekali ya. Jadi kalau diinventarisasi situasi sekarang kan damai tidak perang, artinya bisa jadi suatu saat ada ancaman perang. Betul. Tapi yang jelas sekarang ketika pandemi ini mungkin kan saya ingat arahan Pak Gubernur ketika pandemi itu ada 3 darurat yang dikatakan gitu ya. 3 darurat itu yang pertama darurat kesehatan. Betul. Ketika pandemi. Kedua darurat ekonomi. Dan ketiga darurat sosial politik. 3 itu sudah sangat dalam Pak, sehingga Pak Gubernur punya 5 strategi. Oke. Nah, strategi apa yang dilakukan untuk menangkal itu? Makanya yang pertama, Jawa Barat dalam penanganan COVID ini adalah misalnya yang pertama proaktif dalam mengambil keputusan. Kenapa? Situasinya secepat ini bicara nyawa. Iya. Jadi kalau nunggu SK pusat atau apa itu kan lama. Paling tidak ada koordinasi ini itu yang dilakukan. Jadi proaktif dalam kedua transparan, fair gitu. Betul. Ini yang ODP berapa, yang PDP berapa, yang meninggal berapa, Iya. yang terkena terpapar berapa. Pokoknya data yang sebenar-benarnya aja. Sesungguhnya tidak Betul. boleh itu akan membuat semuanya jadi aware. Betul. Gitu. Dan itu ada di Pikobar, ada di comment center di kita. Itu bisa diakses oleh semua orang. Itu Jawa Barat. Real time. Kemudian ilmiah, ini jangan dihindarkan Pak. Ilmiah itu kan bicara masalah ukuran mungkin ya, itu seperti apa sih? Ini pasti melibatkan tenaga-tenaga ahli, akademisi yang betul dalam faknya. Kejadian misalkan ini alatnya ventilator kurang, mal segala macam. Nah ini harus ide kreatif. Yang keempat itu inovatif strateginya jadi jangan menunggu saja. Nah Jawa Barat kan ada perguruan tinggi ya. Nah itu coba kita bikin itu ternyata ada Bio Farma itu kan mempercepat. Dan yang kelima kolaboratif. Makanya Bapak Ibu kalau lihat Pak Gubernur mencari mana saya pasti dampingi dari ada militernya. Iya betul. Kenapa itu kolaborasi? Dan dengan kolaborasi semuanya mudah gitu. Dengan artian gitu. Nah, itu dia Pak Riki ya. Itu kalau ancaman sih bisa dari mana saja, tapi memang antisipasi akan selalu dilakukan gitu ya. Baik, ini berkaitan juga dengan jabatan baru Pak Iip yang seperti tadi disampaikan baru seminggu ini teh ya. Tapi kira-kira sudah akan membawa program-program strategis apa nih yang ke depan akan dilakukan, atau mungkin Pak Iip akan melaksanakan dulu nih yang belum beres dari pejabat sebelumnya untuk dijalankan gitu. Iya. Bicara program kan ini Kang, kita harus bersinergi dan berkelanjutan. Ya. Jadi kan berarti ganti pejabat, ganti program. Kan kita bisa mengevaluasi dulu. Betul. Ini masih nyambung nggak? Nanti berkaitan dengan masalah kegiatan. Ada tagline atau ada semacam visi tanda kutip untuk level kita. Kita ingin harmoni ngawujudin Jabar juara lahir batin. Kalau Jabar juara lahir batin kan sudah visi Pak Gubernur. Kenapa lahir dan batin? Ya kan tidak saja lahirnya, kalau bicara batin ini lebih kepada sikap kita keikhlasan dan ada nilai ibadah. Jadi gawe teh tong sekedar benernya misalkan saya jadi OB, saya saku hidupnya gajinya sakit itu amat. Tapi kalau dengan bicara batin ketika ada tamu lewat, balik ke mana? Kayak Agi. Ada nilai lebih ada nilai ya. lebih. Senyum, sapa, salam pengundukan kan ada nilai. Sarua gaji, sarua kan? Tapi ada nilai lebih. Nah, ini contoh kecil misalnya. Iya. Jadi nilai-nilai pada diri kita yang kita diberikan oleh Allah perasaan baik, buruk, benar, salah, haram, halal itu kan itu sudah harus kita munculkan yang baiknya, yang benarnya, yang halalnya itu kan ada nilai itu batin di situ. Nah, jadi dari harmoni wujud Jabar juara batin itu ada 5 kegiatan. Pertama Jabar ulas asih. Bagaimana kita ke orang tua, bagaimana kita sesama gitu. Itu lebih kepada humaniora. Kemudian Jabar nggak mau melihat nama cai. Ini tanah air kita bagian daripada NKRI. Kita harus jaga bersama. Orang itu kan hidup di dia. Iya. Mereka rusak Betul. gitu. Terus. Kemudian Jabar ngajakan pengawaruh politik. Jadi kita harus aware Pak. Besok ada pilkada serentak, harus partisipasinya harus betul, nggak salah-salah dari itu. Oke kan hasilan pilihan kita ya harus kita itukan. Betul. Kemudian Jabar jaga lembur, ini bagian daripada upaya untuk daerah-daerah di kita kan desa paling banyak. Iya. Jadi harus diperkuat juga dengan ketahanan itu. Kemudian Jabar berhubung sawi
gitu Kang kira-kira. Oke. Nah nanti dari situ apa yang jadi apa yang juaranya gitu yang diunggulkannya lah. Termasuk ada Jambore Ormas. Jambore Ormas. Itu sudah dilakukan Sudah dilakukan 2 Oke. kali Aha. dan ini saya menarik sekali. Sekali ketika Jambore itu asa pramuka. Iya, di antara pramuka atau PMI gitu zaman dulu. Kebetulan saya kan pramuka nih dari siaga penegak panika sampai sekarang pramuka. Nah ini ditempatkan di Jambore Ormas. Bagus sekali menurut Iya, saya. iya. Tinggal substansi Jambore seperti apa. Tapi yang lebih penting Jambore itu harus mengikatkan silaturahmi, kebersamaan dan kesesuaian di antara semua ormas. Kita ini sama-sama warga Jawa Barat. Rumah mulai eta Betul, betul. dan sebagainya gitu kan ya. Oke, nah tadi karena sudah kadung disinggung tentang ormas nih, ada satu hal yang menarik dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan ada program satu ormas satu usaha ya. Ya. Kalau nggak salah ada yang disampaikan seperti itu, katanya juga ini terkait untuk kemandirian ekonomi. Ya. Nah bentukannya seperti apa sebetulnya satu ormas satu usaha itu? Apakah sudah terpikirkan juga oleh Pak Im untuk digarap? Ya, itu jelas karena sudah sebuah kebijakan dan ide kreatif Pak Gubernur. Hmm. Tentunya kita harus tindak lanjuti. Jadi begini kan ormas itu macam-macam Pak. Ya. Ada ormas di fokusnya di pertanian, di kelautan, macam-macam. Ini sedang kita sisir dan kita bikin formulasinya gitu. Jadi fokus di mana nih? Ketika bicara di pertanian, nah berarti apa yang bisa kita kolaborasikan? Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah kita bisa membantu pengetahuannya, kemudian bisa ibaratnya kita ngasih kail loh, Iya, iya. tidak ada itunya tapi dia nanti bisa maju. Nanti di berharap dia juga bisa menyebar luasnya kepada yang lain. Jadi kita fokuskan dulu ormas yang mana dulu. Oke. Nah ini sedang kita bikin formulasinya ya biar dalam melaksanakannya, dan ini juga perlu sosialisasi lagi kebersamaan. Mungkin salah satu di Jambore Ormas itu kan Akan kita juga bahas tentang ya, itu ya. kita bahas itu seperti itu. Atau Oke. banyak potensi di OPD dinas-dinas kita ya yang relevan dengan mereka. Kita kenapa tidak sambungkan, komunikasikan. Oke. Ya, ceritain lah itu nanti kita proses. Berarti prosesnya memang masih akan lebih ke depan terkait dengan satu ormas satu usaha ini ya. Mungkin ini mungkin karena juga Pak Gubernur mungkin terinspirasi juga dengan OPOP ya, one pesantren one produk begitu ya. Betul kayak begitu Pak. Kayak begitu ya. Jadi mungkin mekanismenya juga bisa jadi seperti itu, ada bantuan dan lain sebagainya. One village segala macam itu belum. Tapi memang sejauh ini masih belum ada tindakan konkret ya. Ini baru wacana ya memang ya. Sudah jadi program Pak. Oke, program. Tapi cuma secara teknisnya masih kita kan jumlah teknisnya. Kan nanti nyangkutnya dengan masalah kedinasan. Ya. Nanti mungkin juga dengan anggaran ini kan ada aturan-aturan. Mungkin juga nanti dengan ketenagaan yang memberikan advis itunya segala macam. TOT-nya segala macam. Ini harus clear dulu lah ya. Jadi jangan rusuhan kayak malah Rusuhan kita jong digubrak gue akhirnya. Baik, baik kita istirahat dulu ya. Masih ada beberapa pesan yang akan kita lewatkan, akan kita sampaikan untuk Anda pendengar Trijaya. Sekali lagi yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin juga opini, mangga silakan, mumpung ada Pak Ayubnya di sini. Sampaikan di 0811 913 913 atau juga yang mungkin sedang bergabung di live Instagram. Bisa juga tuh pertanyaannya disampaikan lewat wall yang ada di Instagram ya. Boleh nanti disampaikan, nanti kita akan sampaikan kepada Pak Ayub dan insya Allah mudah-mudahan akan dijawab. Kami akan kembali saat lagi. Tuh, terus Pak Ayub. satu jam aja ya. Satu jam. Telepon Pak Sabda ikut mendengar ya. Oh, pernah siap. Ikut monitor ya. Bisa ya program-program yang Langsung masuk. Langsung masuk aja. Terima kasih Bang Satria dari Jogja sudah bergabung Pak Ip. Boleh disapa ke Pak Ip Oh, ya. dari Jogja katanya sudah Dari bergabung Jogja. juga. Siap. Bang Siap. Satria. Bang Satria ya. Atur nuhun Sugeng Rawu. Sugeng Rawu. Bisa Bapak nih. Kang siapa lagi? Wanse. Siapa lagi tuh ya? Dadah-dadah aja lah kita. Bu Ina, Bu Ine ya tadi kita udah sapa Ya. Alhamdulillah Bu Ine. Ya. Bu Ine Juga juga. penggemar ini juga ya. dulu kan diwawancara Oh, lah iya, kita iya. Pak. Ini tempatnya ini Pak. Ois. Teman kuliah Pak, ketemu gua. S dulu sekarang. Itu nuju di visip. Mau visit Mohon, Bos mohon. alma mater katanya. Oh, sama mater Iya. kan. Sama mater kan. S3-nya Unpad, S1 sebelum IKI pe urang jeung Karena saya kan pendidik teh dulunya. Iya, mau ada ya bendurunya.
ampun. Nanti dekat-dekatnya ke pilkada Nanti serentak lagi ya. kita banyak Siap. on air Pak. Tadi saya melalui Agung dulu, Gatot Gatot, ya, isi siap. berapa lagi sih? Ya maaf ya, saya kan di awal saya mengajikan nih di Hmm. umum, saya masih menjaga nih merangkap Oh. jabat rangkap. Jadi Pak Kepuk tadi ke Kasda mau ketemu sampai dia yang janjian ke saya, jadi malu saya. Sama Pak, saya juga ke Bapak di sini agak dulu, tapi ada hubungi asisten terang saya Pak. Saya tadi kenalan sama Iya, Gatot. oke, Gatot, Iya. Ya, siap. Baik, Bu Lurah. Pendengar Trijaya masih bersama saya Fajar Wira Subrata dan juga tamu kami Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Barat Dr. Andes HR Iib Hidayat MPD. Kita masih berbincang di program Room ya, Radio Open Mic di mana setiap orang berhak untuk berbicara. Tema kita di sore hari ini adalah dari urusan rumah tangga sampai perpolitikan. Urusan rumah tangganya yang terkait dengan pekerjaan tadi sudah dibahas, baik. Kemudian juga perpolitikan juga sudah kita bahas kondisi Jawa Barat seperti apa begitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang rumah tangga yang realnya, Pak Iib, Pak Iib, Ya siap. istri satu kan ya? Satu, Pak. Satu. Iya. Putra putri berapa? Saya punya 4 Pak. Jadi, 4? alhamdulillah selang sekar, jadi Aha. cewek cowok gitu. Usianya? Beda 4 tahun 4 tahun. Oh, Program. sengaja programnya, Pak Iib. Ya, Oke. program manual ya. Baru dengar saya program Ya apa? artinya percaya kepada Allah, tapi di kabul ya Oh, itu yang gitu. ya, senang perempuan laki-laki perempuan laki-laki. Oh, luar biasa ya, Pak Jadi Iib. saya memang termasuk yang agak telat ya. Jadi saya Ah. masih punya anak yang kelas 2 SD hari Yang ini. paling terbesar Terbesar kuliah. di? Kebetulan di Turki Pak. Oh. Kebetulan dia mendapat beasiswa. Jadi, Oke, luar Ada biasa. pesantren ya Aha. mungkin berpikirnya tuh gitu sama seniornya termotivasi walaupun saya deg-degan kan perempuan Pak. Iya. Saya bilang teteh nanti aja lah. Keluar Saya negeri suruh gitu keluar ya? negeri, nanti kalau sudah nikah ya ngeri budak tidak. Yang kuat puasana jadi lulus. Kan atuh Ya, Pak. subhanallah, alhamdulillah. Luar Gitu, biasa ya. Oke, baik. Sejauh ini sebagai seorang orang tua, istilahnya Ya. berpartner juga dengan istri membesarkan putra putri Ya. yang luar biasa lah Ya. begitu. Apa yang paling baik rasakan sebagai sebuah bentuk keberhasilan? Yang pertama kita harus kuat komitmen dengan istri ya di Hmm. awal itu. Sampai kepada anak berapa harus clear. Oh iya, harus betul-betul bicarakan Ya, gitu ya. kita sepakat dulu nih. Aha, Kemudian kedua pola pembinaan Aha. harus sepakat juga. Hmm. Jangan sampai saya marahin, saya yang ngamanin atau istri yang marahin saya ngamanin. Iya, Harus iya. clear, harus dua-duanya nih. Ah, oke. Kenapa mendidik agak sedikit harus agak keras? Alasan sudah. Jadi itu komitmen bersama dulu. Mhm. Terus yang ketiga ya kita harus teladan dong kan. Mhm. Nyantuan bener Betul. Pak budak teh hari urang ngaji ini Ah, ngaji silakan Main WA. main WA gitu. Nah itu juga salah satu Pak, sekarang kan Iya. dunia sudah anak-anak sama sekali sedang bukan kecanduan yang tanda kutip Gadget lah ya. Nah ini saya punya aturan ketat untuk Hmm. itu karena dalam sehari itu mereka harus ngaji, itu sebuah kewajiban saya karena itu fondasi sih Pak. Dan Betul. saya punya prinsip bersama itu ketika dia lulus SD, Mhm. SMP-nya harus di pesantren Oke. manapun dan Hmm. jauh dari kita, artinya tidak di Bandung. Mhm. Itu untuk memperkuat kemandirian Mhm. dan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Oke. Nah kalau sudah 3 tahun mau ke SMA negeri kembali ke orang tua, oke. Oke, jadi memang ada pola pendidikan yang khusus ya yang diberikan Ya. untuk putra putri. Sebetulnya Pak Iib ini termasuk orang tua yang istilahnya ada harapan tertentu nggak buat anak-anaknya? Misalnya kalau zaman orang tua kita lah ya, Ya. zaman dulu mah jam cing jadi insinyur, jam cing jadi dokter. Pak Iib seperti itu nggak? Atau ya anak-anak bebas lah sok mau jadi apa kalian? Gitu. Iya, dia itu kayak menurut kita seorang filsuf lah. Ah, Dia kan punya kehidupan sendiri. ah, Kemanapun dia akan mengarah, asal satu positif ya. Yang kedua kita mengarahkan. Kita jangan paksakan. Takut jadi beban kemudian. Iya, betul. Kamu jadi tukang insinyur, jadi beban. Kamu jadi tentara, polisi tidak. Sampai jalani. Yang penting harus dengan keikhlasan. Ibadah tidak boleh lepas karena itu poin pentingnya di situ. Value nilainya. hmm, Dan itu saya lakukan Pak. Makanya agak sedikit strike
keluarga. Iya, betul. Jadi kadang-kadang saya dikoreksi sama anaknya di pasar, ayah, nangan kurhuai. Jadi kan koreksi. Iya, iya. Tapi itu bagus. Betul. Kadang-kadang perusahaan gitu Ah, ya. Jadi bikin suasana keluarga itu bahagia. Bikin suasana nyaman. Jadi si anak bisa mengkoreksi ketika memang, dan kita terima kalau kita memang. Oh, jadi demokratis aja ya? Demokratis. Oke. Anak sekarang lebih pintar, Pak. Betul. Boleh Setuju. jadi dia lebih tahu wawasan ketimbang kita karena gadget itu, Pak. Itu kan salah satu, tapi harus kendalikan tetap. Iya, jadi memang dengan sumber informasi yang sekarang sangat mudah untuk anak-anak kita mencari gitu ya. Aksesnya paling gampang, Pak. Iya. Itu kan positif negatif, tinggal bagaimana kita menjaga itu gitu. Nah, itu dia. Nah, kembali lagi sekarang kan kalau tadi kita ngomong nih tentang yang namanya rumah tangga Pak Iip yang alhamdulillah ya dengan 4 putra putri begitu, yang satu malah sekarang sedang di luar negeri dapat beasiswa, penerapan pola-pola pendidikan dan lain sebagainya juga istilahnya memang yang terbaik lah untuk putra putrinya. Kembali lagi sekarang ke rumah tangga Bakes Bangpol. Oke. Nah, tentunya untuk mewujudkan segala cita-cita dan harapan Bakes Bangpol untuk menjadi istilahnya OPD juara lah misalnya begitu. Tentunya ada semacam harapan SDM-nya pun harus yang mumpuni gitu. Nah, kalau tadi rumah tangga lebih ke anak-anak, sekarang rumah tangga Bakes Bangpol lebih ke SDM. Nah, kira-kira Pak Iip seperti apa nih untuk memberikan istilahnya apa ya, ilmu kepada teman-teman di sana, Iya. SDM? Siap. Rasanya saya merasa dolim kalau anggota saya tidak maju, Pak. Jadi ini salah satu yang kita upayakan, pemetaan dulu. Oke. Pemetaan SD kan ini SDM nih. Yang pertama dari konsolidasi. Programnya apa, terus SDM-nya seperti apa. Kita kan memetakan dulu. Memang tidak dihindari ada yang lulusan SMP, SMA, sampai juga ada yang S3 gitu. Nah, tapi kita harus memberikan ruang kan kalau PNS itu, Pak, diukur oleh latar belakang. Iya, Jadi ketika lulusan katakanlah misalkan dia S1. Nah, dia tidak bisa, kalau tidak promosi, golongan mentoknya di 3D tidak mungkin. Di situ Pak. aja. Di situ aja. Kecuali Dia kuliah S2 bisa gitu. Ada aturan-aturan. Yang SMP golongannya 1 misalkan terusin. Nah, yang SMP apa kita bisa upayakan, misalkan kita bantu untuk ikut UPER atau sekolah lagi dalam rangka meningkatkan kapasitas kualitasnya paling tidak untuk golongan pangkatnya. Dan ketika dia sekolah lagi, saya punya keyakinan pasti wawasan akan bertambah. Iya, betul. Kemudian pengetahuan akan bertambah, perkenalan jejaring akan bertambah juga. Jadi membuka diri lah, out of the box ya. Kata itu diantaranya. Jadi ini juga salah satu yang menjadi fokus kita. Jadi ketika akan bicara dari Kang Fajar, mau nggak jadi OPD juara? Oh, mau, bisa. Iya. Tapi kita harus mengukur diri juga nih, mana dulu yang kita perkuat, terus program unggulan seperti apa, kemudian ketaatan pada aturan seperti apa. Insya Allah, Pak, pokoknya ini bagian daripada upaya-upaya kita untuk membuat Bakes Bangpol juara. Nah, itu dia. Baik, kita kembali lagi ke WhatsApp. Beberapa pesan sudah masuk kembali. Pak Rahmat, selamat sore. Hatur nuhun sudah bergabung juga. Apa saja kegiatan Bakes Bangpol yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apalagi di saat corona? Ya. Kemudian juga ada lagi Pak Budi di Antapani. Kalau untuk urusan ormas LSM, apakah juga turut diurusi? Apakah Bakes Bangpol juga melakukan pembinaan ormas? Nah, pembinaan ormas. Terima kasih juga sudah bergabung untuk Teh Jihan. Oh, beliau hanya bilang katanya juara lahir-lahir. Mau doa mungkin. Mangga, dijawab dulu. Baik. Pak Rahmat, apa saja dengan kegiatan yang bersama masyarakat ya di Bakes Bangpol? Iya. Pastilah. Ada kan, kita ada fungsi yang tadi saya katakan tadi, ada beberapa program. Nah, nanti mungkin masalahnya apakah bisa menyentuh keseluruhan atau tidak, karena kan terbatas dengan ruang dan waktu dan anggaran juga. Tapi ini salah satunya yang kita itu jaga lembu. Yang tadi sudah disebutkan ya. Mengulai lemah cai, ngajakin pengawur, itu kan bagian daripada upaya-upaya kita untuk yang bersinggungan dengan masyarakat. Karena memang masyarakatlah yang menjadi objek dan mungkin sekarang misalnya jadi subjeknya malah sama-sama gitu. Kolaborasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan si Kang Budi
Pak Sony, terima kasih. Pak, di internet masih beredar ujaran-ujaran kebencian dan potensi radikalisme.